Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga, selamat duduk. Terima kasih Pak. Baik, sebelum kita awali pertemuan kita hari ini, salah satu siswa boleh memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke. Pak kenal dulu. Yang pertama, Rulin Semenge, Hadir Pak. Simplicius Witewa, Mario Antonius Basan. Hadir Pak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik Baik, Pak. Pak. Sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, di pertemuan kali ini di sini Bapak akan memberikan materi tentang musik perkusi. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, memahami konsep dasar perkusi. Konsep dasar ini meliputi pengertian perkusi, jenis alat musik perkusi, dan contoh musik perkusi. Baik, kita masuk kepada pembahasan materi. Ada yang tahu tentang apa itu perkusi? Belum tahu Pak. Simplicius? Rolince? Belum tahu Pak. Belum tahu. Baik, kita bahas bersama tentang pengertian perkusi. Harap untuk didengar dengan baik. Baik Pak. Perkusi adalah sebuah instrumen dari getaran suara dan nada yang berasal dari suatu alat musik yang dimainkan secara dipukul. Baik, dari pengertian perkusi ini, hal utama yang menjadikan musik perkusi itu apa saja? Ada yang tahu? Tadi sudah dijelaskan bahwa bersumber itu dari suara, getaran suara, dan dimainkan secara dipukul. Ya. Kita lanjut. Kata perkusi berasal dari istilah Latin yaitu percusio, yang artinya, ada yang tahu? Percusio Tidak Pak. yang artinya memukul, dan perkusus yakni kata benda yang berarti Pukul. dipukul. Ya. Jadi hal utama itu adalah perkusi itu musiknya itu berasal dari getaran suara dan dimainkan dengan cara dipukul. Ya. Alat musik perkusi menghasilkan suara dengan cara dipukul, ditabuk, digoyang, digesek, atau dengan suatu tindakan lainnya yang mampu membuat objek bergetar dengan suatu alat, tongkat atau stick. Apa ini? Stick, ya, maupun dengan tangan kosong. Jadi, untuk lebih memahami tentang alat musik perkusi, di sini terdapat dua hal penting, yakni alat musik pukul atau alat musik tabuk. Nah, jadi dua hal penting di sini itu apa tadi? Alat musik pukul dan alat musik tabuk. Ya. Perlu untuk diingat bahwa alat musik perkusi dapat disebut sebagai alat musik yang paling tua, karena alat musik jenis ini sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Ada yang tahu kenapa alat musik ini disebut alat musik paling tua? Konsep dasarnya kita tadi adalah dipukul dan ditabuk. Kira-kira kalau sejak zaman dahulu ini digunakan pada saat acara apa, atau momen apa, atau kegiatan apa? Ada yang tahu? Pada saat menyembah dewa di Mesir. Ya, oke. Mario, ya benar. Ada yang lain? Ya, Sama. Simplicius? Oh sama, baik. Ya, jadi alat musik ini disebut yang paling tua karena
digunakan pada saat akan berperang. Sudah paham sampai sini? Ya. Ya. Kenapa digunakan pada saat berperang? Ini sebagai tanda untuk apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Ibu Runince? Tidak tahu, Pak. Ya. Digunakan pada saat berperang karena ini digunakan sebagai tanda, atau kalau zaman sekarang disebut dengan apa? Kalau mengingatkan, oh ini Alarm. ada, ya Alarm. sepatutnya alarm. Ya. Kalau misalnya terjadi kebakaran itu disebut akan dibunyikan alarm. Ya. Kita lanjut. Hal sederhana yang ada di sekitar kita dapat kita manfaatkan menjadi musik perkusi. Kira-kira ada yang tahu ini hal sederhana? Ya, Silvisius? Meja dipukul-pukul. Apakah itu akan menghasilkan suara getar? Menghasilkan? Pak. Menghasilkan suara atau getar. Ya, tadi yang disampaikan oleh Silvisius itu benar. Contohnya itu siswa memukul meja sambil bernyanyi. Itu. Tetapi di sini nada yang dihasilkan itu meja atau suara. Meja di sini ketika kita pukul menghasilkan suara, menghasilkan nada atau tidak? Meja menghasilkan nada atau tidak? Atau menghasilkan suara? Menghasilkan suara, Pak. Oke, jadi perbedaannya ketika kita menggunakan meja itu saat dipukul itu hanya menghasilkan getaran atau suara, sedangkan ketika kita bernyanyi itu menghasilkan nada. Baik, kita masuk kepada fungsi perkusi. Instrumen perkusi tidak hanya dimainkan sebagai pengiring atau ritmis atau ritme, melainkan sebagai melodi dan memainkan harmoni. Ya. Ada yang tahu tentang harmoni? Pengertian harmoni? Rito? Harmoni itu menurut saya itu gabungan dari beberapa nada untuk membentuk suatu akord, baik secara bersamaan maupun secara berurutan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Rito. Ya, oke. Baik. Kita lanjut. Perkusi memiliki peranan penting. Kenapa dikatakan memiliki peranan penting? Contohnya dalam pertunjukan marching band. Ada yang tahu marching band? Tahu, Pak? Tahu? Ibu Roningset tahu marching band? Silvisius tahu marching band? Marching band itu dimainkan dengan cara Dipukul. dipukul. Ya. Perkusi digunakan sebagai penjaga tempo. Ya, perlu diingat bahwa perkusi digunakan sebagai penjaga tempo dan untuk menjaga keserasian dalam irama dan kecepatan yang sama. Ya, jadi perkusi di sini hal yang paling dasar adalah ketika memainkan musik perkusi adalah menjaga kestabilan tempo. Ya, baik. Berikut kita masuk kepada jenis alat musik perkusi. Ada yang tahu kira-kira seperti apa jenis alat musik perkusi? Di sini Pak kasih gambaran itu, perkusi ini dia berasal atau musiknya itu bisa didapatkan di sekeliling kita. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, gendang. Oke. Siapa lagi? Drum. Oke. Ibu Roningse? Tulintang. Ya. Oke. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang jenis alat musik perkusi. Yang pertama berdasarkan sumber suara. Ya, berdasarkan sumber suara. Menghasilkan getaran dari
badan instrumen itu sendiri. Perhatikan, yang pertama berdasarkan sumber suara. Satu, alat musik perkusi idiopon. Ada yang tahu idiopon? Nah, di sini pengertiannya alat musik perkusi idiopon menghasilkan getaran dari badan instrumen itu sendiri. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ayo. Kulitan. Ya, kulitan. Apa lagi? Gong. Apa lagi? Hal yang paling sederhana ya. Bahkan ini setiap hari kalian sering pegang, sering berkomunikasi. Apa namanya? Sering untuk berkomunikasi dengan jangkauan paling luas. Ya, ini apa? Ya, hal sederhana itu adalah handphone. Ya, jadi pengertiannya tadi bahwa menghasilkan getaran dari badan instrumen itu sendiri. Contohnya adalah HP. Ya, pernah merasakan getaran ketika ada panggilan masuk? Nah, jadi menghasilkan bunyi itu dari badan instrumen itu sendiri. Contohnya adalah HP. Ya, baik. Kita lanjut perkusi membran tom, alat musik membran tom. Di sini diartikan bahwa menghasilkan suara ketika membran instrumen tersebut dipukul atau ditabuk. Contohnya apa ya? Gendang, drum, apa lagi? Kalau dalam musik akustik pengganti drum itu apa? Kajol. Ya, baik. Dan itu adalah menghasilkan suara ketika membran instrumen tersebut dipukul atau ditabuk. Ya, baik. Yang kedua berdasarkan suara yang dihasilkan. Yang pertama tadi berdasarkan sumber suara. Ya, baik. Berdasarkan suara yang dihasilkan, yang pertama perkusi bernada. Perkusi bernada. Ya, disebut sebagai tuner atau pitcher atau lebih dikenal dengan pit. Contohnya, ada yang tahu? Contohnya adalah marimba, vibraphone, dan cymbals dan lain sebagainya. Ya, alat musik jazz ini kalian akan temukan ketika ada di voice piano atau voice keyboard. Ya. Seperti supaya minta perhatiannya. Ya. Jadi alat musik jenis ini misalnya marimba, vibraphone, dan cymbals itu kalian bisa dapatkan di jenis voice yang ada di keyboard atau piano. Oke, yang kedua perkusi tak bernada. Ada yang tahu di sini? Contohnya apa? Perkusi tak bernada. Ada yang tahu? Oke, sekarang Pak minta Simplicius coba sekarang pukul meja. Dia menghasilkan nada atau menghasilkan suara? Ya, menghasilkan suara. Jadi contohnya adalah meja. Dan itu disebut sebagai perkusi tak bernada. Perkusi tak bernada. Ya, oke. Sampai sini sudah paham? Sudah. Baik. Kita lanjut berdasarkan tren dan atau penggunanya. Ya. Yang pertama perkusi konvensional. Alat musik perkusi umum, misalnya perkusi umum, misalnya yang sering ditampilkan di sekolah itu apa kira-kira? Umum, bersifat umum. Perkusi konvensional berdasarkan tren atau masanya atau penggunanya. Yang bisa digunakan di sekolah, dia secara berkelompok. Apa namanya? Masing, Pak. Benar sekali. Masing band. Ya. Yang kedua, perkusi rice bed atau ribbon. Alat musik perkusi yang terbuat dari barang bekas, tetapi dapat menghasilkan suara dan harmonisasi. Ada yang tahu sih? Tidak. Menghasilkan suara dan menghasilkan harmonisasi. Ya, di sini Pak kasih contoh
misalnya embel bekas, drum bekas, dan kaleng bekas. Sekarang Pak bertanya, apakah benar embel bekas, drum bekas, dan kaleng bekas ini mampu menghasilkan suara dan harmonisasi? Mampu? Ya, karena ada yang tahu karena alasannya apa? Ada yang tahu? Karena hanya mampu menghasilkan suara dan tidak menghasilkan nada. Oke, paham sampai di sini? Oke, baik. Dari materi yang telah Bapak berikan hari ini, kita masuk kepada sesi yang berikut adalah sesi latihan dan pengenalan tentang instrumen perkusi. Oke, baik. Di sini yang Bapak bawa saat ini adalah 2 buah alat. Nah, ini benar. Yang mampu menghasilkan Suara. mampu menghasilkan suara. Artinya tidak menghasilkan Nada. Baik. Ada yang tahu ini apa? Apa ini? Stick, Pak. Stick. Ini? Saya tahu, Pak. Apa ini? Apa? Drum. Trumpet. Trumpet. Ya, tepuk tangan untuk Olive. Baik. Kita masuk kepada sesi latihan. Di sini Bapak akan menggambarkan notasi dengan jumlah not seperempat bernilai 1 ketuk. Oke, not seperempat bernilai 1 ketuk. Oke, Bapak minta perhatiannya. Oh ya, sebelum itu ada yang bawa stick dan Ada, Pak. ada. Oh, 1 orang saja ini. Rolling kenapa tidak bawa? Lupa. Yoni? Lupa. Ya, nanti kalian jadi pelupa ya. Nah, baik. Ada yang bawa spidol? Ya. Oke. Di sini Bapak akan menggambarkan partitur. Ya. Sebelumnya ada yang sudah mengenal tentang partitur perkusi? Sudah ada yang mengenal? Sudah ada yang tahu tentang mungkin sudah ada yang pernah lihat tentang partitur perkusi itu seperti ini. Sudah ada yang tahu? Sudah pernah lihat? Oke, baik. Kita akan coba gambarkan di sini. Oke, kita cari bahan dengan not berapa tadi? Seperempat. Oke. Oke, kita lihat bersama di sini
Not yang kita pelajari hari ini adalah bernilai not seperempat bernilai Satu. Oke, perlu diketahui. Di sini Bapak ada tuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Apa maksudnya di sini? Ada yang tahu? Ada? 5 birama. 5 birama. Oke, jadi dalam satu birama terdapat 4 ketuk. terdapat 4 ketuk. ketukan dalam satu birama. Oke, baik. Yang kedua, di sini ada tanda L. Ada yang tahu sih? Tidak Pak. Tidak tahu? Ya. Di sini istilah dalam musik perkusi sering dipakai dengan yang namanya R ini adalah right, L adalah left. Jadi bahasa Indonesia R artinya kanan, right, left, Kiri. Oke, di sini dimainkan menggunakan kedua tangan. Ya. Lalu di sini ada ini kalian lihat di sini. Nah, tanda ini. Ada yang tahu? Tanda ini ada yang tahu? Tanda? Tanda diam. Ada yang tahu lagi? Ada istirahat Pak. Ya, tanda Istirahat. istirahat. Ya. Tanda istirahat artinya misalnya ini di bar pertama di sini terdapat sini not, ini not berapa tadi? Seperempat. Seperempat. Lalu yang ketiga, kedua, tiga, dan keempat. Tadi tanda Istirahat. artinya ketika dimainkan hanya Satu ketukan. satu ketukan saja. 2 dan 4 itu istirahat, tidak Dibunyikan. dibunyikan. Ya, oke. Baik. Kita langsung mencoba. Ada yang bawa Ada, stick Pak. dan Ada Pak. drumset? Oke, baik. Untuk Rito Pak minta untuk berdiri. Ya. Bisa di depan sini. Ya. Ya, Nanti pas di sini. oh di situ. Ya, baik. Oke. Rito bisa bunyikan untuk di irama pertama? Bisa Pak. Bisa? Bisa. Oke, Yunif dan rolling saya perhatikan baik-baik. Ya. Siap? Oke, Pak bantu dengan tempo, dengan ketukan. Ya, perlu diingat bahwa ketika membunyikan ini, kalian harus terbiasa dengan menggunakan apa? Tempo atau Ketukan. yang lainnya yang bisa digunakan ya. Baik, Pak coba kasih ketukan di sini. Rito coba untuk membunyikan. Cukup di birama pertama. Siap? Siapa? Ya. 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 Oke, siap. Lanjut sampai birama kedua. Siap. Ta, 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 ta. Ta. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rito. Baik, untuk yang birama 3, 4, dan 5. Ada yang tahu di sini? Ada yang ingin mencoba? Salah tidak menjadi masalah. Ya, rolling C, silakan. Di depan sini rolling C, di depan. Ya. Oke, siap rolling C? Siap? Oke, 3, 4. Siap? Oke. 1, ta, ta, ta. Oke. Bisa sambung ke birama 5? Oke, siap. Sekali lagi. Ta. Oke,
tepuk tangan dulu untuk ya. Baik, sampai di sini untuk karena nanti masih ada banyak not yang bisa kita gunakan dalam notasi atau apa ini namanya? Partikel yang bisa kita gunakan dengan birama yang berbeda. Ya? Oke, birama. Not penuh, not setengah, not seperempat, dan not seperempat. Oke, dari sini kalian akan dengan mudah untuk menentukan not seperempat digunakan seperti apa, not setengah digunakan seperti apa. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, sudah paham? Sudah, Pak. Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Satu pesan Bapak, pulang ke rumah silakan untuk latihan. Kalaupun tidak memiliki stick dan drum set, kalian bisa gunakan Kayu. kayu pengganti stick. Lalu ini bisa digunakan dengan dulang. Apa lagi? Ya, buku ya, atau kaleng. Ya, Kaleng Pak. bekas. Ya, Oke. Pak. Baik. Dan satu lagi, Bapak untuk mengingatkan pada masa ini kita masih dalam protokol kesehatan Ya, Pak. COVID-19. Jadi tetap perhatikan protokol kesehatan. Kemanapun kita menggunakan masker. Ya, jaga jarak, jaga kesehatan. Oke, sebelum kita akhiri, kita absen. Antonius Basa, Hadir, Pak. Simplicius, Hadir, Pak. Rolince. Hadir, Pak. Oke, baik. Saya minta saudara Rinto untuk pimpin kita dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Izinkan saya membawa doa dengan ajaran Katolik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami karena kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya memberkati kami agar kami tiba di rumah kami dengan selamat. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat siang, selamat berjumpa di lain waktu.